Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Sunan dan ini Dan saya Ian. kita akan mereaction lagi tentang yang berhubungan dengan Malaysia. Kali ini saya akan mereaction sebuah video yang judul atau tajuknya ialah Film Pendek Malaysia Sindiran Setan Kepada Umat Manusia Lucu dan Menusuk. Dari judul atau tajuknya sangat menarik. Saya juga belum tengok sama sekali. Saya dan Ian first time lihat ya. Jom kita akan lihat. Let's do this. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ada alamin. lucu nih. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Saya belum lihat sama sekali nih. Ghairil maghdubi alaihim Ya waladdallin. Allah, Allah. Amin. Dia malah amin. Kenapa setan terkutuk ini tiada terbakar? Mungkin Abu Cik ada salah bacanya. Kenapa kalian tidak takut dengan bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an? Oh. Manusia bodoh. Aku kan dah kata, kami ini bukan setan. Betul. Kami ini makhluk jin yang sama juga seperti kalian, dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Kot? Iya, Bang. Tapi tak macam kalian. Setiap hari kalian baca Al-Quran, tapi tak pernah berkesan dalam hati. Apa lagi wujud dalam perbuatan? Betul, Bang. Bacaan daun talas hilang tanpa berkesan. Ya juga sih. Apa maksud kamu? Aku tahu siapa budak kecil itu. Dia tu cuma anak yatim yang kelaparan. Sekarang pun dia sudah menjadi anak yatim piatu. Sebab mak dia dah meninggal dunia 1 minggu yang lalu. Betul. Makam mak dia pun belum lagi kering. Masih basah dari bunga-bunga. Kalian hari ini dah memburunya dan nak membunuhnya. Mana hati nurani kalian? Tetapi bukan berarti dia boleh mencuri kotak amal. Betul. Dia tidak akan mencuri kotak amal dalam masjid itu. Kalau kalian tak lalai dengan kelaparannya. Ya betul. Ya benar. Kalian cuma berbangga-bangga mengumumkan kas masjid kalian tu dengan pengeras suara. Sombong, Bang. Sombong kali. Kalian tak sadar ada budak yatim yang kelaparan di samping rumah kalian. Betul. Lalu kemana semua uang kas yang berjuta-juta? Kami kan sudah bangunkan masjid supaya masyarakat nyaman beribadah di dalamnya. Memangnya ada rupanya masyarakat yang datang ke masjid itu? Aku tengok cuma engkau saja bentuk makhluk yang datang ke masjid itu. Engkau muadzin, engkau imam, engkau juga makmumnya. Iya juga sih. Yang penting masjidnya besar. Suatu saat nanti pasti banyak jamaah yang bersolat di situ. Kamu juga, Lip. Kapan kamu ke masjid? Saya bukan tiada mau ke masjid, Abu Cik. Tapi saya terlalu ketinggalan kalau mau ke masjid. Kalau saya mau sholat maghrib, ternyata di masjid sudah sholat isya. Kalau saya mau sholat isya, di masjid sudah azan subuh. Ya, itu namanya sholat dalam rencana. Manusia bodoh. Masyaallah, Kalian tak masyaallah. salah bangun masjid itu megah-megah. Cuma saja kalian lalai membangun manusianya dan umatnya. Tuh, dengar tuh. Kalau kalian bangun manusianya terlebih dahulu, maka masjid itu pun akan terbangun dengan sendirinya, tanpa kalian harus meminta-minta. Tapi kalau kalian bangun saja masjidnya tanpa kalian bangun umatnya, maka inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah. Di mana masjid itu tinggal megah tiang-tiang dan bangunannya saja, tapi tak ada manusia dan umat yang masuk di dalamnya. Sindiran ini. Abu Cik, mungkin Datuk Hantu ini dulu mantan ustaz. Tapi tak semua umatnya jauh, ya kan Bu? Masih ada kami dekat masjid tuh yang rajin ke masjid. Cuma orang-orang tua yang dah nak expired nih. Kalau tak ada suara budak-budak kecil yang mengaji di dalamnya,
Kalau tak ada suara anak-anak muda yang mengumandangkan azan di dalam masjid itu, alamat suram masa depan masjid. Anak-anak kecil itu cuman bikin ribut saja di masjid. Biar mereka sholat dan mengaji di rumahnya masing-masing. Bodoh. Budak kecil mana pula yang tak ribut? Engkau tak ingat yang kau kecil pun dulu lebih parah daripada budak tu? Punggung siapa yang tak engkau sipak? Tapi mengganggu orang beribadah. Mendiamkan budak-budak tu bukan dengan cara menghardiknya, tapi dengan cara menasihatinya. Hei, lagi pula, kenapa kalian lebih resah lagi budak-budak tu ramai di dalam masjid daripada mereka diam dan tekun di depan televisi dan handphone mereka? Hah? Iya, Bodoh. manusia. Yang kayak kemarin kita udah bahas. Patutlah budak-budak tu takut ke masjid, Bu. Rupanya asal ribut sikit engkau marah, Bu. Betul juga ya. Tapi gimana dengan anak pencuri kotak amal tadi? Terserah kepada kalian. Cuma satu pesanku. Dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan, ada Allah yang begitu dekat dengan mereka. Iya. Apakah kalian tak pernah mengasah hati nurani kalian? Kacamatanya. Oh, dia mimpi dia mimpi. Ternyata saya bermimpi. Oh, dia mimpi. Nah, itu buat hidayahnya. Dari mimpi itu coba lihat ending ini biasanya kotak nih. Coba aja lihat. Ya kan, gak tahu. Masih ada. Ya Allah, apa arti dari mimpiku tadi? Anak yang mengambil kotak ini tadi betul-betul anak yatim di kampung ini. Musiknya loh, dramatis. Kalau begitu, saya harus panggil yang lain-lain untuk membuka kas masjid ini dan membelanjakannya untuk fakir miskin dan anak yatim. Supaya mereka tidak kelaparan di bulan Ramadan nanti. Datang. Oke, ini film Riau kayaknya. Film Riau. Riau kan Melayu. Oh iya, deng, Riau Melayu deng. Nah, gini dong. Jadi dulu endingnya nih, biasanya endingnya. Itu maksudku. Bu, nak kemana kita kemah sebenarnya nih, Bu? Semak kan. Kita ni nak bagi-bagi sembako, Mak. Ya aja deh, Bang. Bu, tak salah kan, Bu? Memang ini rumah budak tu, Bu. Ini rumahnya, Mek. Dia memang numpang di belakang Semak rumah. lo pikirnya. Kalau begitu, ayolah kita masuk, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita nak susul siapa lagi ni, Bu? Aduh, bukan susul, Man. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada suara tadi itu. Coba dibaca dulu. Berarti benar itu. Tadi. Oh iya, ya Allah. Kenapa nih? Nah, coba kamu periksa lah. Kenapa dia? Baik dulu. Meninggal kayaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan betul ini anaknya ini. Adiknya ini. Benar, berarti mimpinya itu benar.
ternyata di video ini lawa ada, sedih ada. Menurut kamu di video ini pesan apa yang disampaikan? Intinya di video ini mengajarkan kita untuk lebih peka lagi sama tetangga kita, Jiran kita. sebelum yang jauh. Rasul pun pernah berkata, sebelum kita memberi yang jauh, berilah dulu di dekat-dekat kita dulu. Keluarga kita. Kalau keluarga kita udah khususnya emak dan ayah, abang kita atau adik kita, barulah jiran kita. Ya, kayak gitu. Habis jiran kita baru orang jauh. Jangan ujuk-ujuk orang jauh sedangkan tetangga kamu atau jiran kamu kelaparan. Nah, Keluarga itu. kamu terabaikan. Ingat ketika Umar bin Khattab jadi khalifah atau pemimpin, sebelum beliau tidur, beliau itu keliling kampung, cek rumah satu persatu. Takutnya ada yang belum makan. Nah, itu kita ambil contoh dari Umar bin Khattab aja. Sebelum tidur, beliau keliling dulu, cek rumah satu persatu, takutnya ada yang nggak makan. Ya, kita hanya untuk mengambil pelajarannya aja. Iya. Dan kadang-kadang masjid-masjid sekarang nih, anak kecil nggak boleh masuk ke masjid, dibilangnya degil. Kadang-kadang ada masjid zaman sekarang dikunci loh. Ya sih. Bahkan ada tulisannya di situ tuh. Tidak boleh Di balai bawa anak-anak. bawa anak kecil. Saya lebih rela anak kecil main di masjid daripada main di tempat-tempat yang kayak pos ronda kalau di sini ya kan, atau main HP di rumah. Justru nanti kalau misalkan dia sering main di masjid, nanti kelama-lamaan dia ngikutin bapaknya ketika sholat. Amat disayangkan sih zaman sekarang ya. Iya. Tapi jangan disalahin masjid juga. Masjid mengunci pintu karena ada alasannya. Yang pertama, sekarang kan banyak pencurian di masjid, kotak amal, Amal contohnya. jam dinding, apa aja dicuri. Sekarang ini manusia gak takut lagi, kotak amal diambil. Ya Allah, ih ngeri. Intinya di video ini banyak banget pelajarannya, khususnya buat kita yang orang muslim ya. Dan betul kata yang di video ini, kita baca Al-Quran hanya selintas aja, numpang lewat aja, cuman nggak diamalin guys. Hanya just baca, memang dapat pahala, cuma kan lebih baik diamalkan. Bagus banget sih video ini, swear. Kayaknya ini perkumpulan dari pelawak-pelawak dari Melayu dah, Melayunya di Riau. Tapi the best ya kan ya, ada lawaknya, ada sedihnya. Ada lawaknya, ada sedihnya, Ada sindiran kerasnya juga di sini. banyak pesan-pesannya lah. Oke teman-temanku, mungkin next video kita akan reaction apa lagi. Stay tune terus di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.